Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Nela, pada bidang studi sosiologi di kelas 11. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur sosial dalam fenomena kehidupan. Nah, untuk subbab yang pertama, kita akan membahas tentang struktur sosial. Jadi sebagian para ahli sosiologi itu menganggap struktur sosial ini identik atau hampir sama dengan lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan. Nah, menurut Surjono Sukanto pada tahun 1993 mengatakan bahwasanya struktur sosial itu sebagai hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan sosial. Jadi ada elemen dasar dari struktur sosial itu ya. Yang pertama ada status sosial, kemudian yang kedua peran sosial, yang ketiga kelompok, dan yang keempat adalah lembaga. Nah, kita perhatikan pengertian dari struktur sosial itu adalah salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Nah, kemudian ada klasifikasinya atau pembagian dari struktur sosial. Yang pertama ada struktur kaku dan luwes. Kaku di sini maksudnya adalah struktur kaku berartikan bahwa anggota masyarakat itu sulit melakukan perpindahan status, sedangkan struktur luas, anggota masyarakat itu bebas bergerak melakukan perubahan. Nah, kemudian ada struktur formal dan informal. Struktur formal itu artinya struktur sosial yang diakui oleh pihak yang berwenang. Sedangkan informal, dia struktur sosial yang nyata ada dan berfungsi, tetapi tidak memenuhi ketetapan hukum dan tidak diakui oleh pihak yang berwenang. Nah, lanjut ada struktur homogen dan heterogen. Kalau yang homogen, struktur yang memiliki latar belakang kesamaan identitas dari setiap anggota masyarakatnya. Sedangkan yang heterogen yaitu struktur dari keragaman identitas anggota masyarakat seperti memiliki latar belakang ras. Nah, selanjutnya ada struktur mekanis dan statistik, kemudian ada struktur atas dan struktur bawah. Oke, selanjutnya. Nah, subbab yang kedua yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi ini artinya perbedaan. Nah, kita perhatikan diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam atribut secara horizontal seperti ras, etnis atau suku bangsa, klan, agama, profesi, dan jenis kelamin. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Perhatikan yang pertama, perbedaan ras dan etnis. Nah, artinya pengelompokan masyarakat itu bersifat jasmania berdasarkan pada ciri fisik seperti warna kulit, rambut, serta bentuk bagian wajah. Yang kedua, dari perbedaan agama. Nah, berdasarkan agama,
terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut suatu agama tertentu, termasuk dalam suatu komunitas atau golongan yang disebut umat. Contohnya umat Islam. Oke, yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Ya. Nah, perbedaan suku bangsa menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa dan kebudayaan masing-masing. Yang keempat, ada perbedaan jenis kelamin. Nah, berdasarkan jenis kelamin itu adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang tersusun secara sosial dan kultural. Misalnya, perempuan itu secara umum dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki itu dianggap memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Oke. Nah, yang kelima ada perbedaan profesi. Perbedaan profesi ini didasarkan pada jenis pekerjaan. Contohnya, profesi guru, petani, dan sebagainya. Jadi, perbedaan profesi juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Ya, contoh perilaku tentara tentu sangat berbeda dengan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, yang terakhir perbedaan klan. Klan itu merupakan suatu kesatuan keturunan dan tradisi. Oke. Kemudian ada stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Adapun kriteria dari stratifikasi sosial yang pertama dilihat dari ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak akan menempati stratifikasi teratas. Kemudian kriteria umum yang biasa digunakan pada lapisan ini antara lain dilihat dari rumah yang mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk kepemilikan tanah yang luas, bahkan dilihat dari cara berpakaian dan cara berbelanja yang mewah, berpakaian yang mewah, dan kebiasaan yang mewah. Nah, kemudian yang kedua dilihat dari ukuran kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau memiliki wewenang terbesar akan menempati strata yang tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga dari ukuran kehormatan. Nah, kalau dilihat dari ukuran kehormatan ini, keturunan orang-orang yang dihormati dan disegani akan mendapatkan tempat strata yang tinggi pada masyarakat. Oke, yang keempat, dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan. Jadi, ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan, jadi artinya jika seseorang dinilai mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak, maka ia mempunyai penghargaan dari masyarakat tentang dirinya. Contohnya, cendekiawan, dosen, dokter, hakim, dan sebagainya. Jadi, untuk anak-anak, tuntutlah ilmu setingginya supaya kita dihargai di dalam hidup bermasyarakat, ya. Oke, nah, kemudian ada unsur stratifikasi sosial. Nah, unsurnya itu ada dua, ada status atau kedudukan dan peranan. Jadi status itu adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat atau
menunjukkan tempat posisi seseorang dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada peranan. Peranan itu adalah aspek dinamis dari status seseorang atau suatu yang diharapkan dari seseorang individu tertentu yang menduduki status tertentu. Ya. Nah, kemudian sifat stratifikasi sosial itu ada 3, bisa kita perhatikan. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup adalah bentuk strata yang anggotanya sulit mengadakan mobilitas vertikal. Oke. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka adalah setiap anggota strata bebas berpindah strata sosial baik vertikal maupun horizontal. Nah, yang terakhir ada stratifikasi sosial campuran, yaitu kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Nah, sebagai tugasnya, silahkan anak-anak catat materi yang terdapat di dalam slide atau yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, tulis materi tersebut di dalam buku catatan. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.